bertemu lagi dengan saya Elvina Khairani dari Munti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasif mata pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana persuasif itu yang sering kita dengar bahasanya di kehidupan sehari-hari, seperti mengajak, membujuk, dan menghimbau. Itulah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara detail itu apa teks persuasif. Nah, di samping ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasif secara detail. Persuasif adalah suatu teks yang berisi tentang ajakan, bujukan, dan himbauan agar pembacanya tertarik dengan apa yang ditulis. Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan teks persuasif, yaitu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat penulis tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan penulis. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. 2. Meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai apa yang dikatakan penulis. 3. Banyak menggunakan kata-kata ajakan. 4. Berusaha menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Nah, sekarang jenis-jenis teks persuasif. 1. Persuasi politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. 2. Persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 3. Persuasi advertensi. Persuasif ini dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. 4. Persuasi propaganda. Persuasi propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Isi teks persuasif. Yang pertama itu argumentasi, fakta, dan ajakan. Setelah kalian membuat argumentasi, pendapat, yang fakta, yang nyata, lalu fakta yang nyata yang kalian buat itu harus mengajak dan menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, fungsi fakta di dalam teks persuasif agar pembaca lebih percaya kepada teks persuasif. 2. Agar teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, struktur teks persuasif. Yang pertama, bagian pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Bagian pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya itu. 2. Rangkaian argumen, adalah sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. 3. Pernyataan ajakan adalah inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu. 4. Penegasan kembali adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, sekarang langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. 1. Membaca keseluruhan teks. Kalian harus membaca seluruh teks agar mendapatkan informasi. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Yang keempat, merumuskan simpulan akhir. Langkah-langkah penyusunan teks persuasif. 1. Tentukan tema. 2. Susunan perincian. 3. Pengumpulan bahan. 4. Pengembangan teks. Pernyataan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.